Merdeka! Sebelumnya saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, semoga semakin jaya selalu. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya ketika upacara atau mengibarkan sangsaka merah putih di puncak tertinggi di Jepang, yaitu Fujian. Jadi, memang ketika saya mau kuliah di Jepang, saya sudah mempersiapkan dan saya mempunyai cita-cita atau mimpi kelak saya bisa mengibarkan sangsaka merah putih di puncak tertinggi di Jepang, yaitu Fujiyama. Jadi di tahun pertama saya kuliah, saya sudah mempersiapkan semuanya. Sebelum saya berangkat ke Jepang, saya sudah beli sepatu gunung, bahkan saya juga beli sangsaka merah putih yang kelak saya akan kibarkan di puncak tertinggi di Jepang tersebut. Kita berencana untuk pergi bersama-sama teman-teman di PPIH atau Persatuan Pelajar Indonesia Hiroshima, akan tetapi karena ada beberapa halangan akhirnya tidak jadi, dan tapi itu tidak menyurutkan niat saya untuk melanjutkan mimpi yang saya buat untuk mengibarkan bendera merah putih di Jepang, terutama di Fujiyama. Dan akhirnya saya mempunyai teman yang mengajak saya, karena teman saya ini, atau lebih tepatnya kakak kelas saya ini akan lulus, jadi dia itu sebelum lulus pengen muncak atau pengen naik ke Gunung Fujiyama. Nah, saat itu tanggal 15 Agustus kita berangkat, kita persiapan untuk menuju ke Tokyo dan menuju ke Fujiyama. Jadi di hari pertama tanggal 15 kita sudah mempersiapkan semuanya, termasuk oksigen dan beberapa peralatan naik gunung yang lainnya. Kita juga membawa backpacker, dan kebetulan kita 3 orang ya, jadi saya sama kakak kelas saya cewek dan temennya kakak kelas saya juga cewek yang dari Malaysia. Jadi ketika saat itu tanggal 15 kita berangkat malam dan sampai sana pagi tanggal 16. Tanggal 16 itu kita perjalanan dari stasiun Tokyo menuju ke kawasan Fujiyama. Kita berencana naik pada malam hari. Jadi ketika dari stasiun Tokyo itu pagi hari, sampai sana sekitar siang atau sore jam 3, dan di saat itu kita berdiskusi bagaimana caranya kita bisa naik ke sana, dan terutama kita dapat brosur ya. Di sana ada brosur tentang estimasi jarak dan beberapa pos yang akan kita lalui ketika kita naik Fujiyama. Jadi ada beberapa rute ya, ada sekitar 4 rute, dan kita pilih jalur kuning, jalur yang tidak terlalu nanjak, karena kalau kita milih jalur merah sangat nanjak sekali. Bidang kemiringannya hampir 45 atau 30 derajat, jadi kita tidak berani, karena kita emang pendaki pemula. Jadi kita memilih Yoshida Line atau jalur Yoshida yang berwarna kuning. Nah, tepat tanggal 16 itu atau sekitar sore kita sudah sampai di kawasan Fujiyama. Kita berdiskusi. Jadi sebelum itu kita bertemu dengan beberapa orang Indonesia yang sudah naik di sana. Kebetulan kita itu berada di kafe ya, di kafe atau lebih tepatnya seperti tempat oleh-oleh juga, dan juga ada juga kafenya. Kita bertemu orang-orang Indonesia banyak, kebetulan karena emang ini momen yang pas atau momen untuk menyambut kemerdekaan kita, jadi banyak orang Indonesia yang persiapan ke sana, terutama anak-anak PPI di daerah Tokyo. Saya lupa daerahnya, ada sekitar 5 orang cowok. Mereka menyapa kita dan kita ngobrol, ternyata mereka sudah naik tanggal 15 itu, mereka sudah naik, tapi sayang mereka tidak dapat sunrise ya, karena emang waktu itu lagi mendung dan lagi hujan juga. Nah, pada saat itu saya takut nanti kalau di atas sana saya juga mengalami hal yang sama, mengalami mendung atau hujan, jadi saya tidak dapat sunrise, terutama lebih-lebih saya tidak bisa mengibarkan bendera merah putih di atas sana. Singkat cerita, kita sudah persiapkan secara matang, kita ada diskusi, kita juga bagi peran. Akhirnya habis maghrib, setelah sholat maghrib kita berangkat. Ternyata nggak cuma kita aja yang naik, ternyata banyak banget yang naik, terutama juga ada beberapa orang-orang Indonesia juga yang ikut naik. Jadi ketika kita naik,
kita saling sapa, tegur sapa. Jadi kita itu langsung dari pos 5 ya, karena emang itu udah tempatnya, udah starting pointnya itu di pos 5. Jadi ada 9 pos, dari pos 5, 6, 7, 8, 9, dan summit. Dan di setiap masing-masing pos itu ada beberapa pos bayangan atau pos kecil gitu. Untuk pos 5 sampai 7 itu jalannya masih mending karena ada setapaknya ya. Setelah pos 7 ke 9 apalagi ke summit itu udah benar-benar nggak ada jalan setapaknya, bahkan kemiringannya itu hampir 45 derajat dan itu semuanya bebatuan sampai kita harus merangkak naik gitu. Jadi ketika itu kita naiknya waktu pas musim summer, jadi karena emang Fujiyama itu dibuka pas summer atau sekitar bulan Juli Agustus September. Ketika mau winter sudah mau ditutup, jadi pas banget emang waktunya, apalagi waktu itu juga Golden Week ya. Ini jadi kesempatan saya sama teman-teman saya untuk naik ke Fujiyama. Nah, singkat cerita, kita udah mendaki sampai summit ya. Jadi kita berangkat dari maghrib sekitar jam 7-an, sampai summit itu kita 3:30. Jadi agak sedikit lebih cepat karena emang waktu itu saya benar-benar strict sama teman-teman saya kasihan sebenarnya karena teman-teman saya ini cewek, jadi saya cuma kasih waktu 10 menit atau 5 menit untuk setiap pos, tapi emang mereka sudah berniat menyuruh saya untuk benar-benar bisa membawa mereka untuk naik ke puncak tertinggi. Nah, 3:30 itu sangat dingin sekali, suhu sekitar mungkin -2 atau -1. Jadi waktu itu emang kita nyampe masih gelap dan kita kedinginan, akhirnya kita mencari warung. Ternyata ada warung ramen di sana. Jadi sambil menunggu, sambil kita relax karena emang capek sekali kakinya, sambil nunggu sunrise juga, jadi kita makan ramen di sana. Singkat cerita, sekitar jam 5 itu udah mulai terang ya, jadi udah banyak pendaki-pendaki di sana itu udah menempati di ujung-ujung gunung karena emang di sana itu tepatnya untuk melihat sunrise. Jadi waktu itu mataharinya udah mulai keluar. Kita juga sudah menyiapkan bendera kita karena emang Kak Ain juga orang Malaysia, jadi waktu itu Kak Ain juga nggak bawa bendera. Ternyata juga ada beberapa pendaki dari negara lainnya, terutama Malaysia. Dan waktu itu saya lihat di puncak itu banyak banget orang-orang Indonesia, entah itu dari PPI atau dari personal atau dari mahasiswa magang juga di sana, itu yang emang momen ini dibuat untuk upacara. Jadi banyak orang yang bawa bendera Indonesia, sampai saya dengar-dengar orang Jepang itu ngobrol. Waktu itu saya lihat ada 2 pasangan, dia itu kayak ngobrol, dia tanya itu bendera apa ya kok banyak sekali gitu. Nah, padahal itu mereka nggak tahu kalau itu bendera Indonesia kayak gitu. Ketika saya lihat sekitar saya itu udah banyak orang, terutama ada PPI Tokyo, seingat saya itu mereka melakukan live streaming di Instagram untuk upacara. Dan saat itu adalah momen yang pas bagi saya. Saya keluarkan bendera Sangsaka merah putih, saya kibarkan dengan bangganya, dan saya bilang Dirgahayu Republik Indonesia. Ini hadiah dari saya untuk ulang tahun Indonesia. Dan saya berdoa semoga Indonesia selalu jaya. Dan di saat itu saya benar-benar terharu karena mimpi kecil saya yang ingin saya wujudkan di Jepang itu terwujud, dan saya bisa bangga mengibarkan bendera Sangsaka merah putih di puncak tertinggi di Jepang. Bangganya saya itu tidak terkalihkan, tidak bisa tergantikan dengan apapun, karena emang ini adalah salah satu bukti atau salah satu tanda saya kalau saya cinta terhadap tanah air Indonesia. Pas 17 Agustus 2017 saya mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi Jepang. Akan tetapi tidak sampai saat itu juga. Ketika 17 Agustus kita turun, kita pulang sampai kembali saya di Hiroshima, karena saya emang studi di Hiroshima. Di Hiroshima itu tanggal 18. Dan tanggal 20-nya saya upacara juga. Jadi saya juga kebetulan jadi pengibar bendera karena emang di sana tidak ada tiang, jadi benderanya kita pegang berdua. Jadi waktu itu saya juga bangga
untuk kedua kalinya saya mengibarkan bendera merah putih karena emang kita PPIH itu melaksanakan upacara bendera di Taman Kagami-yama, di dekat saya juga, itu di dekat asrama saya, dan itu banyak orang yang melihat itu karena emang kita melakukan seremonialnya besar-besaran. Jadi hampir semua orang Indonesia yang studi atau orang Indonesia yang magang di daerah Hiroshima itu mengikuti upacara itu di taman. Jadi saking bangganya saya untuk kedua kalinya mengibarkan bendera merah putih ini. Jadi emang saya dari dulu saya punya punya keinginan atau punya kemauan kalau dimanapun saya berada saya akan pasti bawa bendera negara kita yang pakai merah putih. Jadi ini untuk mengingatkan atau ini untuk mengobarkan hati saya sehingga saya tidak lupa negara tercinta saya, Indonesia. Jadi sampai kapanpun dan dimanapun kalian berada, saya harap kalian jangan lupa terhadap negara kita dan jangan lupa terhadap budaya atau identitas negara kita sebagai orang Indonesia, dan tetap jaga nama baik Indonesia di mata dunia, lebih kenalkan Indonesia di mata dunia. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan sekali lagi merdeka dan dirgahayu Indonesia yang ke-75, jaya selalu, merdeka.